Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan share dan berbagi informasi ke teman-teman semuanya tentang seputar keamanan di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Untuk informasi ini khusus banget buat kalian para calon mahasiswa baru yang masih ragu dengan daerah kampus Universitas Trunojoyo Madura yang sekarang sudah modern. Dan di sini aku akan jelasin secara rinci apa aja sih dan pembahasan apa aja yang kita akan bahas di sini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, di pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama tentang jam malam, yang kedua tentang keamanan di dalam kampus Universitas Trunojoyo Madura, yang ketiga keamanan atau tindak kriminal yang terjadi di luar kampus Universitas Trunojoyo Madura, termasuk di kos atau di daerah mana-mana gitu. Dan yang keempat, mitos dan fakta mengenai begal. Penasaran? Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu jam malam. Dan di sini aku sebelum lanjut aku mau notice ke kalian dulu ya, untuk tetap berlangganan channel ini. Kalau misalkan kalian merasa video ataupun video-video yang ada di sini bermanfaat, bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalau aku update video kalian nggak ketinggalan. Oke, untuk informasi yang pertama yaitu mengenai jam malam. Jam malam yang ada di kampus Universitas Trunojoyo Madura dan sekitarnya. Nah, biasanya jam malam ini yaitu pada jam 10 malam. Jadi misalkan kalau kalian jam 10 malam masih ada di dalam kampus, itu biasanya kalian akan diusir oleh satpam gitu. Kalian harus keluar saat jam 10 itu. Jam 10 sampai jam 11, jadi kalian harus sudah di luar gitu. Dan biasanya di area luar kampus pun begitu, seperti kos-kosan atau pondok pesantren atau mes dan sebagainya, itu biasanya dibatasi sampai jam 10. Jadi kalau jam 10 itu daerah perumahan, daerah kos-kosan, daerah kontrakan itu biasanya sudah ditutup teman-teman gerbangnya. Jadi kalian harus sudah ada di dalam itu saat jam 10 gitu. Dan di atas jam 10 pun daerah di luar kampus itu biasanya memang sudah sepi, sudah tidak ada aktivitas, ya masih ada aktivitas meskipun tidak rame gitu. Dan biasanya jam segitu-gitu pun banyak sekali sih juga mahasiswa-mahasiswa yang lain yang masih nongkrong di kafe atau di pinggir-pinggir jalan. Itu di atas jam 10 biasanya ada gitu, tapi jarang gitu loh. Nah, itu mengenai jam malam ya, jam 10 malam. Jadi aku saranin jam 10 itu kalian benar-benar harus sudah di dalam kos gitu, supaya untuk meminimalisir ke tindakan-tindakan yang tidak diinginkan gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu tentang keamanan di dalam kampus. Nah, kalau menurut aku ya, keamanan di dalam kampus ini sangat-sangatlah aman, karena sebelum kalian masuk ataupun saat kalian keluar, kalian harus menunjukkan STNK gitu ya teman-teman. Jadi tidak sembarang kendaraan itu bisa dibawa keluar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, dan di sini juga misalkan kendaraan kalian diparkir di dalam kampus, itu juga sangat-sangat aman sih kalau menurut aku. Ya itu tadi, karena saat kalian keluar kalian harus membawa STNK. Kalau misalkan kalian tidak membawa STNK, berarti kalian harus memberikan jaminan kartu, seperti kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda penduduk kalian gitu. Pokoknya ada yang dijaminkan, meskipun kalian sedang membawa motor orang ataupun motor kalian sendiri gitu. Jadi area di dalam kampus untuk membawa motor dan untuk keamanan lainnya saya kira cukup sangat aman ya teman-teman. Nah, itu mengenai keamanan di dalam kampus. Ada juga asrama Universitas Trunojoyo Madura. Nah, ini sangat-sangat aman ya, karena areanya, kenapa aku bahas asrama, karena areanya juga di
dalam kampus ya teman-teman. Jadi misalkan kalian punya motor, kalian punya sepeda ontel, dan kalian tinggal di asrama, itu insya Allah 100% sangat aman, cocok banget buat kalian. Nah itu tadi seputar keamanan di dalam kampus ya teman-teman. Tapi kalian juga harus mengira-ngira gitu loh, maksudnya kan ada beberapa titik-titik yang tidak boleh parkir gitu ya. Jadi kalian harus paham titik-titik mana yang ada rambu-rambu parkir dan tidak ada rambu-rambu parkir. Karena kalau misalkan sepeda kalian diparkir di daerah yang dilarang, itu kalian akan digembosi. Paham ya teman-teman? Oke, itu poin yang kedua tadi. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu keamanan di luar kampus. Nah, keamanan di luar kampus ini aku akan ceritakan mengenai tindakan-tindakan kriminal yang aku temui di luar kampus ya. Ya, memang kalau misalkan kita tinggal di luar kampus, di kos-kosan, di kontrakan, ataupun di tempat-tempat pondok pesantren yang ada di luar kampus, itu biasanya tingkat keamanannya itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Meskipun di kos-kosan ya, kan ada ibu kosnya, ada bapak kosnya gitu. Nah biasanya itu ibu atau bapak kosnya pun tinggalnya itu tidak di dalam kos-kosan itu. Jadi mereka biasanya punya rumah sendiri selain di kos itu. Meskipun ada beberapa kos-kosan yang di situ ada ibu kosnya atau bapak kosnya ada di dalam kos-kosan itu gitu. Tapi biasanya kalau kalian merasa kehilangan barang, misalkan kayak sepeda motor, laptop, uang, terus barang-barang elektronik, itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri ya. Tidak ada yang istilahnya bertanggung jawab gitu loh teman-teman, karena itu barang-barang kalian sendiri, harus kalian jaga sendiri dengan aman, dan kalian juga harus punya safety sendiri gitu loh. Nah itu yang aku jelasin di awal, baik di kos-kosan, kontrakan, maupun di pondok pesantren yang ada di luar kampus gitu loh teman-teman. Nah itu kan mengenai jadi gini, kalau misalkan kalian mau liburan panjang, kalian mau hari lebaran, pokoknya yang libur panjang, kalian nggak di kos selama beberapa minggu atau beberapa bulan, aku saranin kalian harus bener-bener yang paling aman sih, kalian harus membawa pulang barang-barang yang sangat penting atau besar, misalkan uang atau laptop atau motor tuh. Kalian harus bawa pulang, jangan ditinggal di kosan. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar harus tinggal itu di kosan, kalian harus menjamin bahwasannya area kalian itu, kos-kosan kalian itu benar-benar aman, harus kalian kunci, harus kalian gembok, dan harus kalian jaga dengan baik gitu. Karena biasanya kalau kehilangan apapun di luar tanggung jawab dari pemilik kos-kosan gitu ya teman-teman. Nah ini beberapa, aku nggak nakut-nakutin ya teman-teman, tapi ini cerita aja. Cerita ini aku mulai dari sejak aku maba sampai aku lulus. Jadi mulai dari aku maba itu kan tahun 2016 mulai aku dari semester 1 sampai dengan semester 6 itu masih banyak sekali ya, semester 1 sampai semester 5 lah, itu masih banyak sekali tindak kejahatan kriminal seperti perampokan, pencurian, pembegalan gitu-gitu. Dan itu biasanya selalu terjadi pada mahasiswa yang istilahnya teledor gitu loh. Misalkan meninggalkan sepeda motor di kosannya, di depan kosan, atau meninggalkan sepeda motor dengan gerbang yang masih terbuka gitu, atau meninggalkan kamar dengan kondisi yang tidak terkunci gitu. Biasanya itu yang dijadikan sasaran pencurian atau perampokan gitu ya. Terus yang kedua itu biasanya ada lagi kejahatan yang namanya penipuan. Penipuan ini kayak gini, misalkan kayak gini ya, ada orang
yang apa ya, keliling ke kampus atau keliling ke kosan gitu untuk minta bantuan. Misalkan bantuan ngakunya dia itu mahasiswa ini, mahasiswa itu, dia lagi menjalankan proses skripsi, dia lagi mau pulang tapi nggak ada uang, mau pinjam uangnya dulu dong gitu, biasanya kayak gitu. Nah di situ biasanya kan kita kan merasa kasihan ya. Nah kalau menurutku sih jangan ya teman-teman, kan kita kan nggak tahu itu siapa ya, dan kita juga nggak berkepentingan sama dia. Nah jadi kalau misalkan kalian itu ketemu orang-orang yang kayak gitu, jangan dikasih, kecuali memang kalian benar-benar siap untuk kehilangan uang itu. Misalkan kalian dapat uang saku 500.000, terus apa namanya, ada orang minta tolong, terus habis itu kondisinya kalian saat itu uang kalian tinggal 100.000 ya kan, tinggal 100.000 dan tinggal seminggu lagi untuk bisa mendapatkan uang saku lagi dari orang tua. Nah di situ aku saranin kalian udah nggak usah dikasih gitu, meskipun dijanjiin nanti jam 4 aku kembalikin, aku nanti kesini lagi balikin uangnya gitu, tapi jangan dikasih ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu kita harus percaya sama siapa, tapi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri ya kan. Nah itu tadi tindak mulai dari pencurian, perampokan, penipuan itu banyak terjadi sebenarnya, nggak hanya di UTM, nggak hanya di Madura, nggak hanya di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura, tapi aku rasa di semua area kampus sama seperti itu, karena memang banyak anak atau mahasiswa yang jauh dari orang tua sehingga bisa diakal-akali. Oke, itu tadi yang poin ketiga. Sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu mitos atau fakta mengenai begal. Nah, begal ya teman-teman, salah satu penyebutan yang cukup horor kalau menurut aku ya, dan salah satu penyebutan yang sangat terkenal di area Madura. Nah, sejak tahun 2016 dulu itu tahun pertamaku di Madura, itu sangat-sangat banyak sekali tindak kejahatan begal, mulai dari terutama untuk mahasiswa baru. Ini fakta ya teman-teman, terutama untuk mahasiswa baru, mulai dari kepalanya dibacok, terus habis itu apa namanya, sepedanya diambil gitu. Itu terjadi kalau nggak salah 2 kali teman-teman, jadi dalam setahun itu terjadi 2 kali. Tapi setelah itu tahun kedua dan selanjutnya alhamdulillah sudah nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Jadi Universitas Trunojoyo Madura dengan keamanan yang ada di Bangkalan itu bekerja sama sehingga mengurangi tindak kejahatan kriminal, terutama begal yang ada di sekitar kampus, karena memang begal ini sasarannya itu mahasiswa yang dari luar daerah Madura gitu biasanya. Nah, dan sekarang mulai dari tahun 2017 sampai sekarang aku nggak pernah lagi dengar tentang kejahatan begal lagi terjadi ke mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, alhamdulillah. Jadi tapi aku saranin kalian itu tetap harus berhati-hati ya teman-teman, kalau misalkan melewati daerah-daerah yang gelap, melewati daerah-daerah yang persawahannya panjang, atau daerah-daerah yang rawan kejahatan gitu. Jadi harus tetap diperhatikan, gak boleh disepelekan gitu ya teman-teman, karena kejahatan bisa saja terjadi kapan saja gitu, tidak memandang kita siapa, tidak memandang kita ini apa dan waktunya kapan, itu tidak memandang itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati, tetap berhati-hati. Oke, itu saja penjelasan aku mengenai keamanan di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Semoga informasi kali ini bermanfaat, dan buat kalian yang masih ragu-ragu dan takut karena kalian keterima di universitas ini, nggak usah takut karena di sini sangat-sangat sudah modern dan sudah aman gitu ya. Karena gini konsepnya, di setiap tempat itu pasti ada yang namanya kejahatan, tinggal kita bagaimana cara
meminimalisir hal itu, berhati-hati dan tetap waspada gitu. Di setiap tempat pasti ada teman-teman, jadi nggak cuma di Madura atau di Universitas Trunojoyo Madura aja, enggak, tapi di setiap tempat itu pasti ada gitu. Dan alhamdulillah aku tidak pernah mengalami kejahatan-kejahatan itu gitu loh, alhamdulillah sekali. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah lihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.